semua warga Kabupaten Sika agar dengan penuh semangat, dengan hati nurani supaya sama-sama melihat banyak persoalan rentan yang terjadi di Kabupaten Sika yang belum tuntas sampai detik ini. Kabupaten Sika tidak hanya diam, tetapi bergerak, bersuara, kawal dan melawan kelaliman yang terjadi di Niang Sika ini. Kami menuntut pengadilan hukum kepada mereka yang telah mempekerjakan 14 saudari kami. Kami meminta pemerintah dan penegak hukum agar menjatuhkan hukum tindak perdagangan orang bagi para pemilik pub. Hingga saat ini polisi seolah-olah pasif dalam rangka pemberantasan TPPO di Kabupaten Sika. Polisi tidak sungguh-sungguh berupaya membuktikan unsur-unsur tidak pidana perdagangan orang yang berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai presiden baik terhadap tujuan dimaksud. Proses penanganan kasus ke-17 anak ini ada konspirasi, saudara-saudara. Tidak masuk akal. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, pihak Polda menangkap tangan anak-anak di bawah umur yang berada di 4 pub. Selanjutnya tanggal 15 Juni hari Selasa, pihak Polda menyerahkan kepada Truk F SSPS Maumere. Tanggal 27 Juni 4 orang kabur dari penitipan. Dugaan kami jelas, sekali lagi dugaan kami jelas, atas kerjasama yang baik, ada konspirasi yang baik antara 4 orang pemilik pub dan juga pihak keamanan dari Polres Sika, sehingga meloloskan 4 anak dari tempat penitipan. Kami tidak datang untuk anarkis. Kami punya etikat baik. Tolonglah terima kami dengan cara baik-baik. Jangan tunjukkan arogansi. Tribrata, moto Polri jelas, jatuh prasetya. Kami mengajak semua warga Kabupaten Sika agar dengan penuh semangat, dengan hati nurani supaya sama-sama melihat banyak persoalan rentan yang terjadi di Kabupaten Sika yang belum tuntas sampai detik ini. Yang barangkali sedang dilakukan kembali di Kabupaten Sika. Bahwasanya dua-duanya Hendra sama penegak hukum masih menganggap sepele persoalan mengenai human trafficking. Kejaksaan Negeri Sika bersama jajarannya pada siang hari ini, kami dari semua elemen pejuang kemanusiaan dan keadilan yang tergabung dalam Truk F susuran SSPS Maumere yang khusus menangani hak perempuan dan anak, datang ke hadapan Bapak Kejaksaan Negeri Sika Maumere mau menyampaikan bahwa yang pertama, kasus 17 anak yang ditangkap pihak Polda yang diserahkan kepada Truk F Maumere. Yang selanjutnya, proses antara Polda dan Kejati NTT ada menemui titik buntu, yakni 2 pasal yang ditetapkan oleh pihak Polda NTT selaku penyidik hanya menetapkan pasal
anak di bawah umur dan undang-undang tenaga kerja. Hemat kami, ini pasal-pasalan. Ini pasal yang dikenakan sesuai penyidik. Ini pasal ada U di balik B. Ingin menyampaikan sikap dan harapan-harapan penting kepada Kejaksaan Negeri Sika dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Legal standing. Kami yang hadir di sini terdiri atas Grup F, gabungan aktivis HAM, dan berbagai organisasi mahasiswa. Maksud dan tujuan. Maksud sesuai dengan tema besar aksi ini, bongkar dan adili pelaku TPPO terhadap pekerja anak di 4 tahun. Kami dari Grup F, gabungan aktivis HAM, dan mahasiswa di Kabupaten Sika mempunyai atensi khusus untuk memastikan negara melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak agar tidak terus-menerus menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang di Kabupaten Sika. Tujuan pertama, melakukan advokasi atas kasus dugaan TPPO yang dilakukan oleh 4 FAP di Kota Maumere atas 17 anak di bawah umur. Kasus ini telah dibongkar oleh tim Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda NTT. Mulut agak susah nih ngomongnya. Pada hari Senin 14 Juni 2021 yang lalu. Kedua, melakukan advokasi atas hilangnya 4 anak dari 17 anak. Mereka yang berada dalam tanggung jawab tim penyidik Polda NTT ini diduga kuat diloloskan oleh pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kasus ini dengan maksud menghilangkan salah satu alat bukti penting. Permasalahan pertama, TPPO. Penyelidik dan penyidik terhadap kasus dugaan TPPO sepenuhnya dilakukan oleh Polda NTT. Dalam perkembangannya, hingga saat ini kami mencatat paling tidak ada 2 permasalahan mendasar yang akan menghalangi tujuan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 2 hal dimaksud adalah hingga saat ini penyidik Polda NTT baru menetapkan 1 tersangka, yaitu saudara dengan inisial JEPW, pemilik pub Bintang dan Sasari. Sementara pemilik pub Triple Nine dan Libra masih melenggang bebas. Padahal masing-masing mereka hanya memiliki perbedaan dalam jumlah anak yang dieksploitasi. Tapi dari sisi kualitas pelanggaran hukumnya persis sama. Kedua, pasal yang disangkakan dalam kasus ini adalah pasal 88 Junto, pasal 761 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, atau pasal 183 ayat 1 dan ayat 2 Junto pasal 774 ayat 1 dan ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, tanpa mencantumkan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO.